Ini adalah formasi terakhir melawan kontra Mesir. Jadi mungkin ini bisa kita tanggapi dari analisa Bung Yosef, seperti apa pemain mana yang sekiranya ini paling bersinar begitu dalam pertandingan terakhir. Ya, ini cukup menarik. Prancis ini mirip ketika kalau kita lihat di Piala Dunia kemarin, formasi mereka hampir sama, 4-3-1-2. Jadi mereka pakai dua striker sejajar di depan. Dalam hal ini Lacazette dan Mateta ini dua pemain senior. Lalu kemudian ada penyerang lubang, Olise. Nah, ini tidak biasanya. Kalau kita lihat Spanyol misalnya, mereka pakai 3 striker, baik di tim senior di Piala Dunia maupun yang sekarang bukan di Piala Dunia, di Piala Eropa kemarin, Prancis memakai pola ini, yaitu 2 striker. Nah, ternyata di Olimpiade juga sama, mereka pakai 2 striker. Tidak seperti umumnya tim-tim sekarang kebanyakan memakai 3 striker. Nah, saya melihat bahwa Olise akan menjadi kunci karena ketika menghadapi pertahanan Spanyol yang begitu kuat, dan nanti Mateta dan Lacazette kemudian dikunci oleh back dari Spanyol, maka Olise yang datang dari second line itu sangat menentukan. Seperti kemarin gol keduanya Prancis ke gawang Mesir itu lahir dari Olise yang muncul dari second line untuk kemudian bisa menjebol gawang Mesir. Nah, ya. Kita lihat juga di sini dari pertandingan sebelumnya ya, ini Le Blues ini hanya 1 kali kebobolan di semifinal ya, artinya pertahanannya kuat. Bagaimana Bung Yosef ini melihat juga pola dari pelatihan Thierry Henry? Ya, Thierry Henry ini seorang penyerang sebetulnya di era keemasan dia dengan Zinedine Zidane, seorang penyerang. Tetapi kalau kita lihat justru dia lebih fokus menggalang pertahanan, dan memang Prancis sejak zaman Zidane, zaman Thierry Henry sampai sekarang, itu selalu bermain berusaha untuk bermain secara balance antara penyerangan dan pertahanan. Kalau kita lihat dalam formasi Thierry Henry ini, 4-3-1-2. Di sini sangat jelas bagaimana ada 7 pemain yang dalam posisi siap bertahan ketika diserang. Itu yang menyulitkan pemain lawan untuk bisa membobol gawang Prancis. Kita lihat 4 back sejajar, kemudian ada 3 gelandang. Ada 3 gelandang, jadi 7 pemain selalu dalam keadaan sigap kalau mendapat counter dari lawan. Kalau nanti kemudian turun lagi Olise, menjadi 8 pemain yang ada di belakang dan di tengah untuk menggalang pertahanan.